semuanya, balik lagi sama aku Intan. Hari ini aku bakal cerita lagi sama kalian, tapi hari ini sedikit beda. Kalau biasanya aku selalu cerita tentang pengalaman pribadi horor aku, hari ini aku bakal mencoba menceritakan ke kalian semua tentang sebuah kisah yang itu sebenarnya lebih horor daripada sebuah kisah horor atau hal-hal mistis ya. Jadi aku bakal coba ceritain ke kalian semua tentang sebuah serial killer yang berada di Indonesia yang cukup menghebohkan pada masanya, yaitu tentang seorang dukun yang membunuh 42 wanita untuk mendapatkan sebuah ilmu yang katanya tuh sakti. Nah, tapi sebelum aku langsung ke videonya, jangan lupa buat terus like, comment, subscribe, dan share video ini sebaik-baiknya ke teman kalian semua. Dan daripada aku lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Nah semuanya, kayak yang aku udah bilang di awal, jadi aku bakal ceritain salah satu serial killer tentang seorang dukun yang membunuh 42 wanita untuk mendapatkan sebuah kesaktian. Ya pastinya kesaktian itu nggak mungkin ya didapatkan secara percuma. Jadi di sini dia harus mengorbankan beberapa nyawa untuk mendapatkan kesaktian yang dia inginkan. Nah, sebelum aku ke kronologinya ini, aku bakal ceritain dulu nih latar belakang dari si pelaku. Jadi pelaku ini memiliki nama asli Sugimin. Dia pria kelahiran 10 Januari 1949, merupakan anak daripada pasangan Johan dan juga Sarti. Tapi saat dia berusia 7 bulan, ayahnya itu sudah pergi meninggalkan si Sugimin ini entah kemana. Jadi ayahnya tuh tidak bertanggung jawab dan meninggalkan Sugimin sejak dia masih berusia 7 bulan. Nah, saat dia berusia 12 tahun, Sugimin ini tuh sudah sangat tertarik sekali untuk mempelajari ilmu perdukunan dari buku-buku yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya. Karena memang ayahnya ini adalah seorang dukun sebelumnya. Jadi dia mempelajari ilmu-ilmu perdukunan dari buku-buku yang ditinggalkan oleh ayahnya. Nah, untuk di kampung halamannya sendiri, Sugimin ini sering sekali atau kerap sekali dipanggil dengan sebutan Nasib Kelewang. Kenapa? Karena saat dia kecil tuh Nasib atau si Sugimin ini pernah masuk ke dalam sebuah sumur, tapi dia berhasil untuk selamat. Karena nasib baik inilah dia disebut dengan panggilan Nasib. Sedangkan Kelewang, sejak dia kecil memang Nasib ini sudah sangat sering sekali mencuri lembu dari warga sekitar untuk dijual ke pasar. Jadi dia memang sudah sering tuh keluar masuk penjara karena sering mencuri lembu. Nah, saat dia mencuri lembu itu, dia sering sekali membawa Kelewang kemana-mana atau kemanapun dia pergi, sehingga disebutlah dengan sebutan Nasib Kelewang. Nah, singkat cerita, saat dia berusia 27 tahun, Nasib bertemu dengan seorang perempuan bernama Tumini, dan itu membuatnya jatuh cinta sampai akhirnya Nasib memutuskan untuk menikah dengan Tumini. Setelah menikah dengan Tumini, Nasib ini mengganti nama menjadi Ahmad Suraji. Nah, kenapa dia mengganti nama menjadi Ahmad Suraji? Karena di sini Nasib berkeinginan atau berharap dengan mengganti namanya bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik nantinya. Setelah mengganti nama menjadi Ahmad Suraji, dia menikah beberapa tahun dengan Tumini. Dia memiliki 4 orang anak laki-laki. Sampai pada suatu hari tiba-tiba Nasib bilang ke ibunya bahwa dia ini memiliki keinginan untuk menikah lagi. Awalnya sih ibunya setuju ya, karena berpoligami kan memang bukan sesuatu yang haram. Tapi di sini Nasib mengutarakan keinginannya bahwa dia ini ingin menikah dengan adik Tumini. Di sini ibunya tentu saja menentang karena semua orang tahu bahwa apa yang ingin Nasib lakukan itu atau apa yang Suraji ingin lakukan itu adalah hal yang salah atau hal yang tidak benar. Jadi di sini ibunya menentang keras keinginan si Suraji, tetapi meskipun ditentang oleh ibunya, Suraji tetap melakukan keinginannya dengan menikahi 2 adik daripada Tumini. Di sini cukup aneh ya, karena si adik adik Tumininya sendiri tuh mau untuk menikah dengan kakak iparnya sendiri. Karena menurut aku kayak dia tahu si Suraji ini adalah kakak iparnya dan suami dari kakaknya, tapi dia mau menikah dan 2 adiknya loh, dua-duanya itu mau nikah sama Suraji. Nah, singkat cerita, setelah dia menikahi 2 adik Tumini, dia mengajak 3 orang istrinya ini untuk tinggal satu atap dengan ibunya. Tapi memang karena dari awal ibu Suraji ini menentang keras keputusan Suraji, akhirnya Suraji dan ibunya ini sangat sering cekcok dan adu mulut. Nah, karena keseringan cekcok dan adu mulut inilah akhirnya Suraji memutuskan untuk mengusir ibunya dari rumahnya. Jadi karena sangat sering beradu mulut, dia mengusir ibunda kandungnya atau ibu kandungnya sendiri dari rumahnya. Agak durhaka ya Suraji. Nah, kemudian entah Suraji ini benar-benar sakti atau tidak, tapi karena dia jelas belajar tentang ilmu perdukunan ini sejak berusia 12 tahun, akhirnya masyarakat sekitar dan warga-warga itu menyebut Suraji ini dengan sebutan Datuk. Karena memang tidak sedikit sekali warga atau orang-orang yang datang ke rumah Suraji untuk melakukan pengobatan, untuk memasang susuk atau melakukan hal-hal spiritual lainnya. Sampai satu hari Suraji bermimpi bahwa mendiang ayahnya ini datang ke dalam mimpinya dan mengatakan bahwa akan memberikan Suraji itu ilmu yang sangat sakti dan dapat membantu banyak orang. Tapi dengan satu syarat bahwa Suraji harus mengorbankan 72 nyawa dan menghisap air liur dari para perempuan-perempuan ini untuk mendapatkan ilmu kesaktiannya.
Sebenarnya awalnya itu di sini Suradi sempat sedikit bingung atau bimbang untuk melakukan hal yang dikatakan oleh ayahnya di dalam mimpinya, tapi lagi-lagi karena keinginan atau hasrat Suraji untuk memiliki ilmu ini lebih tinggi daripada rasa kemanusiaannya, akhirnya Suraji memutuskan untuk bahwa tidak apa-apa nih untuk membunuh 72 nyawa wanita untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa, karena dia berkata di mimpinya itu si mendiang ayahnya itu bilang bahwa ilmu yang didapatkan ini akan sangat sakti dan dapat membantu serta menyembuhkan banyak orang. Jadi dia memilih untuk mengorbankan beberapa nyawa untuk menyelamatkan banyak nyawa lainnya. Sebenarnya ini udah salah ya, tapi karena di situ Suradi berpikir seperti itu, akhirnya dia melakukanlah aksi yang diperintahkan di dalam mimpinya. Suraji mulai membunuh perempuan untuk melaksanakan tugas dan wejangan dari wangsit yang dia dapat dari almarhumah ayah dalam mimpinya, tanpa ada rasa kecurigaan dari warga sekitar, karena memang masih banyak sekali orang-orang yang datang untuk menemui Suraji ini untuk mendapatkan bantuan. Jadi tidak ada satupun warga sekitar yang curiga. Sampai ada salah satu perempuan yang datang ke Suraji untuk mendapatkan kecantikan. Nah, di sini perempuan ini kita samarkan namanya menjadi Ratna. Di sini Ratna berkata bahwa semua itu berawal dari dia yang bertemu dengan seorang temannya. Teman ini perempuan juga, dan di situ dia melihat temannya itu tiba-tiba jadi lebih cantik, lebih menawan, auranya lebih keluar dan terlihat lebih bersinar. Nah, karena inilah Ratna ini bertanyalah ke temannya, apa nih yang dia gunakan sehingga dia bisa terlihat jauh lebih cantik sekarang. Nah, di situ temannya memberitahu Ratna bahwa dia merasakan auranya lebih keluar, dia merasa jauh lebih percaya diri dan jauh lebih cantik ini karena dia datang ke seorang dukun yang bernama Suraji. Karena mendapatkan info dari temannya ini, akhirnya Ratna memutuskan untuk datang ke Suraji. Datanglah Ratna ke rumah Suraji dan awalnya semuanya berjalan lancar dan normal. Ratna dibacai beberapa mantra, dia disuruh meminum 1 gelas air yang telah diludahi oleh Suraji. Ini agak menjijikan ya, karena kalian harus minum 1 gelas air yang udah diludahin di depan kalian sendiri. Tapi karena lagi-lagi hasrat Ratna untuk terlihat cantik nih jauh lebih besar, akhirnya ya udahlah dia minumlah airnya itu kan. Sampai selesai semua ritualnya, tiba-tiba Suraji itu bilang ke Ratna bahwa jika dia ingin mendapatkan kecantikan yang sempurna seperti temannya, dia harus datang ke sebuah tempat yang sudah Suraji tentukan nanti malam. Nah, singkat cerita, malam pun tiba, akhirnya Ratna datanglah menemui Suraji di tempat yang sudah ditentukan. Nah, ternyata Suraji ini mengajak Ratna Ternyata Suraji ini mengajak Ratna ke sebuah ladang tebu yang cukup luas dan gelap. Karena kan sebuah ladang tebu di malam hari ya, of course gelap ya guys. Nah, jadi situ Ratna diajak di sana untuk melakukan sebuah ritual. Tapi karena melihat keadaan yang cukup mencekam dan mencurigakan, Ratna awalnya sedikit ragu dan dia bertanya ke Suraji, ritual macam apa yang akan dilakukan di tempat seperti ini. Tapi di situ Suraji meyakinkan Ratna dengan berkata bahwa semua pasien yang melakukan ritual ini, dan jika Ratna ingin mendapatkan kecantikan dan juga aura yang luar biasa seperti temannya, Ratna harus melakukan ritual ini. Nah, akhirnya Ratna juga pasrah dan mengikuti apa yang Suraji katakan. Akhirnya Suraji membentangkan sebuah tikar di sebuah tempat yang lumayan lapang, dan Suraji mengeluarkan sebuah sekop dari karung dan juga beberapa peralatan lainnya. Di situ Suraji mulai menggali sebuah lubang kecil, dan di situ Suraji meminta Ratna untuk membuka pakaiannya. Di sini lagi-lagi Ratna curiga, tetapi Ratna tetap pasrah karena dia tetap tergoda untuk mendapatkan sebuah kecantikan yang luar biasa tadi ya. Nah, akhirnya sampai di situ Suraji meminta Ratna untuk membuka semua pakaiannya, dan Ratna tetap mengikuti perintah Suraji. Di situ Suraji meminta Ratna untuk masuk ke dalam sebuah lubang dan bertapa, atau biasa disebut tapa mendep ya, dimana itu korbannya bakal dikubur setengah badan, setengah badan dan yang kelihatan cuma kepalanya doang. Nah, tapi baru Ratna ingin melakukan itu, tiba-tiba Suraji itu mendekap tubuh Ratna, dan karena Ratna merasa takut dan dia merasa Suraji ini ingin memperkosa dia, akhirnya si Ratna ini mendorong Suraji, dan akhirnya Suraji itu terpelanting ke dalam lubang yang dia buat. Nah, setelah Suraji menyingkir dari badannya, Ratna tuh berusaha tuh buat pakai baju, dan dia kabur sekencang-kencangnya menjauh dari Suraji. Nah, tapi di sini tuh Ratna nggak langsung menceritakan kejadian ini ke kepolisian atau warga ataupun keluarganya, karena di sini Ratna merasa ini adalah sebuah aib. Kenapa sebuah aib? Karena kan di sini dia menemui seorang dukun untuk mendapatkan sebuah kecantikan. Jadi menurut Ratna ini adalah sebuah aib yang harus dia simpan. Sampai akhirnya Ratna mencurahkan kesaksian ini dalam sebuah buku. Dan sampai hari Ratna
kabur ini tidak ada satu warga pun yang curiga dengan hal yang sudah dilakukan oleh Suraji. Sampai satu hari pada tanggal 27 April 1997, warga kampung dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan dengan keadaan tanpa busana di sebuah ladang. Nah, karena memang kampung Suraji ini bukan kampung yang besar, akhirnya sangat sentral tuh terdengar berita penemuan mayat ini di mana-mana dan semuanya tersebar luas. Dan bersamaan dengan penemuan mayat ini, memang ada satu perempuan di kampung Suraji ini yang bernama Dewi yang sudah hilang sejak 3 hari yang lalu. Nah, karena mendengar kabar penemuan mayat dan memang putrinya hilang, kabar penemuan mayat ini kan sudah sampai nih ke kuping ibu dari si Dewi ini. Akhirnya ibu Dewi tuh agak khawatir dan takut bahwa mayat ini adalah mayat anaknya. Kemudian polisi datang untuk menyelidiki mayat ini, kemudian mayatnya tuh dibawa untuk diselidiki lebih lanjut dan hasil forensik menyatakan bahwa mayat ini memang benar milik dari Dewi. Kemudian setelah mendengar kabar mayat ini adalah mayat anaknya, di situ ibu Dewi merasa sangat syok karena kehilangan anaknya. Nah, di sini ternyata sebelum Dewi hilang, masyarakat dan juga keluarga Dewi itu mengaku melihat Dewi ini sempat cekcok atau adu mulut dengan suaminya yang bernama Tumin. Nah, karena mendapat pengakuan ini dari warga dan juga keluarga, akhirnya polisi menetapkan Tumin sebagai salah satu saksi ya. Jadi di sini polisi tidak langsung buru-buru untuk menetapkan Tumin sebagai tersangka, tapi polisi itu menggunakan Tumin sebagai salah satu saksi mata untuk kepentingan penyelidikan. Nah, ternyata setelah beberapa saat ada satu warga desa yang bernama Andreas yang mengaku sehari sebelum Dewi ini hilang, dia mengaku mengantar Dewi ini ke rumah Suraji untuk melakukan konsultasi. Nah, akhirnya setelah mendapatkan pernyataan ini, polisi mendatangi kediaman Suraji. Di sini polisi melakukan penyelidikan terhadap Suraji dan Suraji mengaku bahwa dia memang sempat bertemu dengan Dewi dan Dewi sempat datang ke rumahnya. Tapi sini Suraji berkata bahwa si Dewi ini pulang setelah lepas maghrib. Jadi setelah maghrib itu Dewi pulang, nggak di rumahnya lagi nih kan. Nah, karena mendapatkan kesaksian ini dari Suraji, akhirnya polisi pun pulang tanpa mendapatkan bukti apapun. Karena memang polisi tidak mendapatkan cukup bukti, akhirnya polisi menghentikan penyelidikan untuk beberapa saat. Tapi di sini hebatnya itu adalah polisi itu nggak langsung nyerah ya. Jadi polisi itu tetap melakukan penyelidikan tapi nggak langsung ke si Suraji ini. Jadi polisi mencoba untuk menghubungkan beberapa kasus orang hilang dan beberapa kasus pembunuhan di beberapa tahun belakang. Nah, setelah dicari tahu, diselidiki lebih lanjut, disinilah ditemukan sebuah benang merah bahwa semua orang hilang rata-rata itu adalah apa namanya? Adalah pasien daripada Suraji. Karena mendapatkan bukti inilah, akhirnya polisi mendatangi lagi kediaman Suraji dan melakukan penggeledahan. Nah, disinilah ditemukan beberapa helai pakaian perempuan dan juga perhiasan termasuk Dewi. Nah, karena mendapatkan bukti-bukti barang ini, akhirnya polisi menangkap Suraji dan juga ketiga istrinya untuk dijadikan tersangka. Setelah dijadikan tersangka, di sini polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Suraji dan melakukan sedikit interogasi yang lumayan mendesak Suraji untuk melakukan perbuatannya. Sampai akhirnya Suraji mengaku bahwa dialah yang membunuh Dewi. Nah, setelah dia mengaku telah membunuh Dewi, polisi itu masih mendesak Suraji untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Di sini akhirnya Suraji mengaku bahwa dia telah membunuh 16 wanita. Tapi karena dari awal dia membunuh 1 orang dan mengaku membunuh 16 orang, akhirnya polisi itu mencoba kembali mendesak Suraji dan Suraji pun mengakui bahwa dia telah membunuh 42 wanita termasuk Dewi. Di sini polisi cukup kaget karena dari satu jenazah ternyata dapat diungkap bahwa Suraji ini telah membunuh 42 wanita lainnya ya. Nah, akhirnya karena polisi terperangah setelah mendapatkan kesaksian bahwa Suraji telah membunuh 42 wanita ini, polisi bertanyalah kepada Suraji, apa alasan Suraji membunuh 42 wanita ini? Dan di sini Suraji berkata bahwa dia membunuh 42 wanita ini untuk mendapatkan sebuah ilmu sakti yang dia dapatkan dari sebuah bisikan gaib yang datang lewat mimpinya, di mana dia harus membunuh 72 wanita dan meminum air liurnya untuk mendapatkan kesaktian ini, seperti yang aku bilang di awal tadi ya. Nah, karena mendengar ucapan dari Suraji ini, akhirnya polisi itu menginterogasi akhirnya polisi itu menginterogasi ketiga istri daripada Suraji, dan di sini didapatkan keputusan bahwa ternyata yang membantu Suraji untuk melakukan aksi biadabnya ini hanyalah istri pertamanya, yaitu Tumini, sedangkan 2 adik Tumini itu dibebaskan dan dibolehkan pulang, sedangkan Tumini mengikuti jejak daripada Suraji dan mereka ditahan.
Akhirnya sampai pada tanggal 22 Desember 1997 diadakanlah sidang untuk Suraji. Dan saat sidang ini berlangsung, banyak sekali masyarakat yang datang berbondong-bondong untuk menyaksikan sidang Suraji. Sampai di sini tuh Pemda daripada Deli Serdang ini harus menyediakan 4 tenda besar dan juga 4 monitor untuk masyarakat menyaksikan sidang Suraji ini. Sebenarnya di sini masyarakat datang bukan karena penasaran dengan kasus Suraji, melainkan penasaran dengan bagaimana sih sosok dukun yang membunuh 42 wanita ini. Di sini tuh rata-rata masyarakat datang hanya karena penasaran dengan sosok Suraji ini ya. Nah, akhirnya selama sidang berlangsung di sini tuh Suraji dan Tumini terus-terusan tuh membantah tentang tuduhan-tuduhan yang ada. Dia membantah telah membunuh 42 wanita dan Tumini pun juga berkata sama. Di sini Suraji berkata, dia mengaku telah membunuh 42 wanita karena bisikan gaib yang dia dapat setelah mendapat paksaan atau desakan yang dia dapat selama interogasi. Jadi dia tidak mengakui bahwa dia benar-benar membunuh 42 wanita tadi ya kan. Padahal di awal dia mengaku, tapi karena dia saat melakukan sidang dia mengaku itu adalah bisikan gaib yang dia dapat setelah desakan daripada interogasi. Nah, karena di situ Suraji dan juga Tumini terus-terusan membantah tuduhan-tuduhan yang ada, akhirnya sidang pun berjalan cukup lama dan cukup alot sehingga pada tanggal 27 April 1998 tuh berapa bulan tuh sidangnya? 4 bulan ya, 5 bulan ya sidang. 4 bulan lah ya. Nah, akhirnya setelah 4 bulan sidang berjalan, akhirnya pun hakim memutuskan keputusannya bahwa Suraji akan dijatuhi hukuman mati. Setelah mendengar keputusan hakim, semua masyarakat yang menonton sidang pun bertepuk tangan dengan meriah setelah mendapatkan putusan bahwa Suraji ini akan mendapatkan hukuman mati. Setelah mendapatkan keputusan bahwa dia akan mendapatkan hukuman mati, di sini para petugas mengajak Suraji ini untuk pelan-pelan lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan, lebih mengajarkan tentang keagamaan kepada Suraji ini, dan Suraji pun menjadi orang yang lebih agamis selama di penjara. Dia menjadi orang yang berperilaku baik, dia lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dia sering mengaji, lebih memperdalam agama. Tapi sampai satu saat tuh Suraji tetap merasa semuanya tidak adil karena Suraji tetap akan mendapatkan hukuman mati. Nah, sampai Suraji itu mengajukan hak asasi tetapi ditolak, dan Suraji tidak hanya sekali, dia 2 kali mengajukan hak asasi tetapi tetap ditolak. Dan akhirnya Suraji akhirnya Suraji tetap mendapatkan hukuman mati. Sebenarnya ini setimpal nggak sih? Karena dia membunuh 42 nyawa nggak berdosa cuman buat mendapatkan kesaktian yang dia tuh nggak tahu juga kesaktian itu bakal berada dia dapatnya atau enggak. Jadi dia membunuh 42 nyawa nggak bersalah ini karena keinginannya untuk mendapatkan sebuah ilmu yang sakti. Nah, setelah dia beberapa tahun di penjara dan telah mengajukan dua hak asasi tapi terus ditolak, akhirnya semakin mendekati hari hukuman matinya tiba, Suraji mengajukan satu permintaan kepada petugas, yaitu dia meminta untuk dapat bertemu dengan istri tertuanya untuk bermesraan. Jadi permintaan terakhir Suraji sebelum dihukum mati adalah bermesraan dengan si Tumini. Akhirnya dikabulkanlah permintaan ini oleh petugas pada tanggal 28 April 2008. Setelah melakukan keinginannya, Suraji kemudian dihukum mati pada jam 10 malam dan akhirnya Suraji meninggal dengan peluru yang menembus dadanya. Ini aku jujur guys, cerita ini tuh susah banget, dan menurut aku ternyata menceritakan sebuah cerita serial killer itu gak gampang karena aku harus menata setiap kejadiannya. Aku juga harus ngumpulin beberapa data dan aku harus riset lumayan banyak di beberapa artikel, dan aku harap kalian semua gak kecewa sama video yang aku buat karena ini adalah video pertama aku untuk menceritakan serial killer ya. Dan sampai sini dulu cerita aku. Kalian bisa komen di bawah video-video tentang cerita apa lagi yang bakal atau yang harus aku bikin. Dan makasih buat kalian semua yang udah klik video ini, dan bye.